Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan kembali mencoba menjelaskan tentang prosedur teknik pemeriksaan CT scan, urologi atau urografi, dan sonografi. Oke, di mana urografi ini merupakan pemeriksaan dari anatomi traktus urinarius. Dari ginjal, ureter, sampai vesika urinarianya. Nah, ini gambar anatominya. Sedikit saya jelaskan, sini ginjal terlihat dengan ureter, nah, vesika urinaria. Nah, ini yang wajib terlihat di CT scan urografi maupun sonografi. Kontur ginjal ini bisa dilihat nanti di gambar di sini. Nah, lanjut lagi. Nah, ini sistem vesika urinarianya, anatominya bisa dipelajari. Nah, lanjut kita langsung masuk ke teknik pemeriksaannya saja. Nah, jadi pemeriksaan CT scan untuk memperlihatkan berbagai kelainan pada saluran kencing dari ginjal, ureter, sampai vesika urinaria. Nah, ini yang disebut dengan pemeriksaan CT urologi. Dan ada yang menyebutnya urografi maupun CT sonografi. Nah, di sini pemeriksaan CT scan urologi menggunakan kontras media biasanya. Nah, untuk menggambarkan kontur 3D dari saluran kencing dari ginjal, ureter, sampai vesika urinarianya. Sedangkan untuk CT scan sonografi ini dia tanpa kontras. Tentunya persiapannya juga berbeda. Teknik scan-nya ketika scan, pasien tahan nafas sangat penting untuk mengurangi dari artefak. Nah, indikasi pemeriksaan untuk urografi atau sonografi di sini adalah hidronefrosis, ada tumor atau massa, kelainan ureter, kelainan pada kandung kemih, batu di saluran kencing, dan lain sebagainya. Nah, ini persiapan untuk pasien CT urologi. Puasa 6-8 jam sebelum pemeriksaan, cek urean kreatinin karena menggunakan kontras media di sini. Sebelum pemeriksaan dilakukan, pasien diminta untuk buang air kecil terlebih dahulu. Kemudian selama pemeriksaan berlangsung, pasien menahan kencing untuk mengisi buli-buli sampai penuh. Pastikan benda-benda logam atau metal terbebas dari area abdomen. Kemudian, karena ruangannya ber-AC, sebaiknya tubuh pasien diberi selimut. Ini pemeriksaan urologi ini lumayan lama. Ada fase delay-nya juga soalnya. Biasanya dokter radiologi membuat delay-nya bervariasi. Ketika cairan kontras belum memenuhi vesika urinaria karena sumbatan di ureter atau di tempat lain, nah sehingga ini perlu delay yang lama. Kadang-kadang delay-nya dilakukan sampai 15 menit, 30 menit, 45 menit, sampai 1 jam. Nah, seperti itu kurang lebih. Sedangkan untuk persiapan pasien dari CT sonografi, nah ini pasiennya hanya meminum air putih sebanyak-banyaknya, kurang lebih 14 atau 1000 ml. Sebelum dilakukan pemeriksaan untuk mengisi saluran kencing sampai buli-buli penuh. Tidak ada puasa di sini, karena tidak menggunakan bahan kontras, tidak ada cek krim kreatinin juga. Pasien mengganti pakaian dan melepaskan benda-benda logam di sekitar tubuh selama pemeriksaan pasien menahan kencing. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan pemeriksaan. Oke, positioning pasien, benda-benda yang terhubung dengan pasien seperti selang infus tidak terlepas dipastikan atau mengganggu pergerakan meja CT scan. Jika pasien front atau fetfus, orientasi anatomi kanan kiri harus dirubah. Yang kita lakukan biasanya supine pasien. Nah, ini ketika pasiennya front atau fetfus, jadi orientasi anatominya kanan dan kirinya harus dirubah biar tidak salah menentukan mana kanan mana kirinya. Yang ketiga, pastikan pasien dalam keadaan tenang pada saat pemeriksaan akan berlangsung dan selama pemeriksaan berlangsung. Untuk persiapan alat dan bahannya di sini, pesawat CT scan lengkap dengan komponen pendukungnya. Jika menggunakan kontras media, maka peralatan steril seperti alat-alat suntik, spuit, kasa, kapas, dan alkohol disiapkan. Peralatan non-steril, media kontrasnya juga disiapkan. Kemudian ini urografi, intravenous kontras. IV kontras ini berfungsi untuk memperlihatkan struktur traktus urinarius dari ginjal, ureter, sampai vesika urinaria.
Kontras diberikan dengan volume 75 sampai 150 mili dengan injeksi 2 mili per detik. Biasanya kontras media disesuaikan dengan berat badan kalau kita di lapangan. 1 cc per 1 kg berat badan. Nah, ini untuk pasien positioning urografi dan sonografi. Untuk topogramnya sendiri sama. Batas atasnya pada daerah sifoid sampai dengan sifisis pubis. Tract examination-nya untuk memperlihatkan traktus urinary secara keseluruhan. Pasien positioning gunakan carbon fiber holder yang sesuai. Pasien diposisikan supine, head first atau feet first atau head first bisa dilakukan. Dengan dinaikkan di samping lengan dinaikkan di samping kepala pasien agar tidak mengganggu gambaran pada objek sekitar abdomen. Gunakan strap table pada pasien, pastikan pasien merasa nyaman. Nah, kemudian di sini posisi objek mengatur pasien sehingga MSP tubuh sejajar dengan lampu indikator longitudinal. Kemudian mid-coronal plane atau MCP sejajar dengan lampu indikator horizontal. Menjelaskan kepada pasien untuk inspirasi penuh dan tahan napas pada saat scan di sini. Nah, kemudian teknik scanning, nah ini ada berbeda sonografi maupun urologi. Secara umum dia sama, cuman karena sonografi tidak menggunakan kontras, jadi sonografi ini seperti urologi tanpa kontras. Nah, sistemnya seperti itu. Programnya di komputer CT scan berbeda-beda. Program untuk sonografi, ada itu program yang sudah terinstall untuk urologi yang sudah disesuaikan. Oke, pertama saya bahas sonografi dulu. Karena ini lebih simpel. Yang pertama membuat scanning topogram abdomen AP. Kemudian yang kedua teknik scanningnya. Selanjutnya itu scanning MSCT stonografi dengan membuat potongan slice thickness 1 sampai 10 mm sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut lagi. Kemudian dibuat potongan aksial dan reformat untuk potongan koronal dan sagittalnya. Sampai di sini selesai pemeriksaan sonografi. Nah, sedangkan perbedaannya di sini dengan urologi, teknik awalnya pemeriksaan tanpa kontras itu sama. Nah, pertama ini membuat scan topogram dengan abdomen AP. Fase non kontras ini sama dengan pemeriksaan sonografi. Kemudian batas polimasinya itu batas atasnya processus voideus sampai dengan sifisis pubis. Kemudian ada fase nefrogram atau fase vena porta. Nah, ini fase pemasukan media kontras dilanjutkan scanning kedua. Scanning pertama itu tanpa kontras, scanning keduanya ini dengan kontras sudah masuk ke dalam tubuh pasien. Dengan delay 100 detik setelah media kontras disuntikan. Setelah itu, fase delay yang ketiga, scanning yang ketiga, menunggu sampai buli-buli terisi penuh. Biasanya dapat diberikan cairan NaCl 100 ml dalam pembuluh darah vena 2 mm per second atau diberikan melalui infus yang sudah terpasang pada pasien dengan membuka penuh selang infus. Dilakukan scanning kembali setelah 10 menit media kontras dimasukkan. Nah, di sini yang terjadi di lapangan, ketika buli-buli atau vesika urinarinya belum penuh, maka dilakukan delay lagi sampai 30 menit, sampai 45 menit, atau sampai 1 jam. Ini tergantung kondisi pasien. Oke, seperti itu kurang lebih. Nah, ini gambar yang dihasilkan nanti pada saat scanning. Nah, ini yang di kiri ini tanpa kontras. Nah, stonogram aksialnya mungkin seperti ini gambarnya. Kemudian ini dengan kontras, ini di urologi dengan kontras, potongan aksial yang terlihat arteri ginjal kanan. Oke, ini arteri ginjal kanan. Vena pada ginjal kiri. Oke, ini venanya. Oke. Kemudian arteri ginjal kiri. Oke, ini arteri ginjal kiri. Piramid ginjal kiri. Nah, ini terlihat piramid ginjal kirinya di sini. Ini yang kelima ini kortek ginjal kanan. Oke. Kemudian pelvic ginjal kanan. Oke.
Lanjut lagi, potongan koronal. Oke, koronal di sini ini yang non kontras, urografi atau sonografi, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini kontras MSCT urografi dengan kontras. Selanjutnya ada potongan sagital, ini khusus untuk CT sonografi, dibuat potongan sagitalnya. Nah, ini yang membedakan dengan sonografi dengan urografi. Kalau urografi dia menggunakan kontras, nah ini untuk memperlihatkan ini saluran tractus urinarius dari ginjal, ureter sampai vesika urinaria. Nah, ini terlihat ini ada batu, kemudian ada penyumbatan sehingga alirannya ini dia terputus. Nah, ini yang sebelah kanan. Ini sebelah kanan di pasien, tapi kalau di sini dia sebelah kiri dari kita. Oke. Ini lancar alirannya, nah ini tersumbat. Mungkin ini batu, oke. Sehingga dia menyumbat alirannya ke bawah. Untuk mengisi buli-buli atau vesika urinarianya. Ini yang dievaluasi apa yang menyebabkan saluran ureter ini terhambat. Kalau hidronefrosis, otomatis ini ginjalnya akan membesar. Oke, kita masuk ke video saja. Nah, setelah ini kita akan masuk ke video untuk mempermudah dalam belajar. Biar ada bayangan gimana proses scanningnya sampai proses membuat gambar 3D-nya tadi. Nah, di sini kita melakukan registrasi pasien. Oke, nanti setelah diisi semua, nama pasien, pasien ID, kemudian umur pasien. Nah, oke, nanti ini chat exam. Jika mencet exam, dia muncul ke pemilihan pemeriksaan. Ini dipilih pemeriksaannya apa. Oke. Kalau kita bikin sonografi, biasanya sudah terprogram untuk sonografi, begitu juga dengan urologi. Oke, lanjut lagi. Kemudian di sini setelah dipilih pemeriksaannya misalnya sonografi, nah ini tinggal di chat start. Oke, chat start di sini. Oke, nanti akan scan di sini untuk pembuatan topogram. Oke. Nah, sini setelah ini kita bikin luas topogramnya semana yang kita inginkan, yang kita perlukan. Kemudian dipencet sudah oke, tinggal dipencet start, dia akan mejanya move dulu, kemudian di start lagi. Nah, ini masih proses di move. Oke, dia udah kembali naik mejanya. Nah, tinggal nanti dipencet start, di table scan-nya, di control scan-nya. Nah, ini kita tinggal tunggu proses scanning dari sonografi. Nah, ini hasilnya non kontras. Jadi sonografi di sini sama dengan pemeriksaan, prosesnya sama dengan pemeriksaan urologi tanpa kontras. Oke, jadi kalau sonografi sampai di sini selesai pemeriksaan, tinggal direkonstruksi membuat potongan koronal dan sagitalnya. Kita lanjut lagi langsung saja ke pemeriksaan urologi dengan memasukkan kontrasnya bagaimana, scan-nya bagaimana. Misalnya kita ingin menambahkan delay-nya di sini. Nah, ini tinggal bisa dipencet klik kanan di sini, klik repeat. Nah, ini scan-nya akan bertambah lagi. Ini kita mau bikin komen di sini, ini untuk tidak tertukar, ini scan yang berapa menit. Nah, tinggal dirubah di komennya. Misalnya 5 menit, 6 menit atau berapa, tinggal diketik menggunakan keyword-nya. Oke, seperti ini. Nah, misalnya dokternya menginginkan 1 jam, tinggal diklik kanan, jadi repeat, kemudian muncul lagi, dirubah komennya 1 jam. Gitu.
Nah, ini tinggal proses scan-nya saja sekarang. Nah, di sini kita memasukkan kontras media yang telah dimasukkan melalui 3W. Nah, kemudian setelah kontras media masuk, dia akan men-scan lagi. Sampai fase venanya terscan juga, ini kontras sudah masuk, dia udah enahan di sini. Oke, kelihatan enahan. Menyengat putih. Oke, ini dia prosesnya. Oke. Kita tunggu sampai selesai. Oke, ini pena Forta. Fase pena Fortanya. Oke. Nah, setelah ini selesai, berarti di sini rekan-rekan tinggal menunggu sampai buli-bulinya terisi penuh dengan kontras media. Nah, ini buli-buli tadi. Sampai terisi penuh. Biasanya memerlukan waktu yang lama, kurang lebih 10 menit, 15 menit, 30 menit, ya, tergantung kondisi pasien. Kita anggap saja ini delaynya sudah kita scan. Kita langsung masuk ke proses editing gambar. Jadi kita cari setelah selesai pemeriksaan pasiennya kembali yang mana mau diedit. Nah, oke. Tampilan di 3D. Oke, kita tinggal menentukan. Nah, ini koronalnya kita pakai, pencet yang ini. Nah, muncul ini pilihan. Nah, disesuaikan. Nah, pilih yang ini. Nah, ini bisa kita putar gambarnya. Menggunakan ini edit, bisa kita pindah-pindahkan, bisa kita crop juga. Oke. Oke, pencet ini. Oke, VRT di sini. Oke. Pilih gambarnya yang mana yang diinginkan. Oke, kita tinggal crop kayak ini. Torakalnya tidak perlu kita crop segini. Ini pelvisnya kita tidak perlu kita crop segini. Biar nanti hasil akhirnya gambarnya itu tinggal kontur ginjal, ureter, sama vesika urinarianya, buli-bulinya di sini. Nah, ini untuk crop. Oke. Saya contohkan sedikit croppingnya. Oke. Nah, ini tidak digunakan. Klik ini untuk memunculkan garisnya. Nah, kemudian klik ini untuk menghilangkan yang di dalam garis. Kalau tombol ini berarti gambar yang di luar yang kita garis, nah itu yang hilang. Oke. Untuk memutar. Nah, ini tinggal pencet ini. Oke, ini hilang ya. Oke. Selanjutnya sampai gambar selesai. Selesai diedit. Sisa kontur ginjal kanan kiri, ureter sama vesika urinarianya atau buli-bulinya. Oke. Sampai di sini mungkin yang bisa saya sampaikan tentang teknik pemeriksaan CT sonografi maupun CT urografi. Oke. Kurang lebih ini udah hampir selesai. Ini kita hilangkan, kita crop sehingga tinggal ini aja. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, tetap jaga kesehatan di rumah aja.